Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Baik sahabat, pada kesempatan ini unik ya, karena ini kita sedang berada di pegunungan. Kita lagi camping. Lumayan dingin karena berada di 2050 mdpl. Dan sekalian, mumpung ada kesempatan, kita akan membuat kita akan membahas suatu artikel yang cukup menarik ini, yang berjudul Kista Radikuler Besar yang melibatkan dasar kafum nasalis. Jadi ini tentang kista gigi gitu. Artikel ini ditulis oleh Dr. Gigi Silviana Farahdiba, Dr. Lucy F. Silawati, Dr. Rike Capriani. Beliau ini dari institusi yang berbeda, tapi sama-sama dari Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dan Departemen Radiologi FKG atau Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Baik, kita bacakan kasusnya ya. Seorang laki-laki berusia 32 tahun datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Pajajaran dengan keluhan gigi depan rahang atas yang berubah warna sehingga mengganggu estetik disertai pembengkakan dan sekresi pus pada gusi. Jadi ini datang keluhan utamanya sih sebenarnya karena gigi yang berwarna gitu ya, berwarna jadi berbeda warna di sebelahnya dan ada sedikit pembengkakan. Sekitar 15 tahun yang lalu pasien pernah jatuh dan tidak diperiksakan ke dokter gigi. Pembengkakan dirasakan semakin besar dan muncul rasa nyeri, terutama bila pasien sedang kelelahan. Diskolorasi warna atau perubahan warna gigi tampak pada pemeriksaan dan adanya benjolan di sisi palatal atau lingat langit gigi 21. Gigi 21 itu gigi kiri, gigi seri pertama kiri atas. Jadi di langit-langit dalamnya ada benjolan. Jadi benjolan ini pada gigi 21 berkonsistensi keras dan non-mobile. Gigi 21 goyah dengan mobilitas derajat 1 dan tes vitalitas menunjukkan hasil yang negatif. Radiologi periapikal atau foto periapikal dilakukan sebagai pemeriksaan awal, menunjukkan adanya area radiolucen berbatas tegas radiopak pada apikal akar atau ujung akar gigi 21, gigi seri pertama kiri atas tadi, yang meluas sampai ke akar gigi 22. Gigi 22 itu berarti gigi sebelahnya, gigi seri yang kedua. Perawatan yang telah dilakukan selanjutnya adalah perawatan endodontik atau perawatan saraf gigi. Setelah perawatan endodontik dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan radiografi lagi. Kalau tadi dengan periapikal, tapi ini dengan menggunakan CBCT untuk menentukan batas ekstensi lesi. Jadi kenapa dilakukan pemeriksaan CBCT yang lebih lebih advance lagi atau lebih detail lagi? Karena memang di sini pembengkakannya tidak lunak, bukan infeksi. Kalau lunak itu ciri khasnya dia infeksi dan apabila digerakkan dia bisa bergerak. Tapi di sini ternyata unik gitu ya, digerakkan dia tidak bergerak dan konsistensinya pun tidak lunak. Pasti ada sesuatu dan ini bukan tanda-tanda benjolan infeksi. Diagnosisnya ditegakkan setelah hasil CBCT, ditegakkan diagnosis kista radikuler gitu ya, berdasarkan tadi evaluasi klinis dan radiografis. Langkah selanjutnya di sini ini di foto-fotonya ya. Jadi ini di foto ini kelihatan sekali bahwa giginya tampak berwarna coklat gitu dan ada pembengkakan di bagian langit-langit. Dan dari hasil langsung foto ini dari langsung foto radiologi terlihat sekali cukup besar ya ini. Ada radiolucen atau area berwarna hitam yang membulat yang melibatkan sampai ke dua gigi gitu. Jadi gigi seri pertama dan seri kedua kiri atas. Nah, dari hasil CBCT juga jelas sekali ya keterlibatannya cukup
kistanya cukup besar, sahabat. Nah, rencana perawatannya memang ini akan dilakukan perawatan. Ini sudah dilakukan perawatan saraf gigi dan akan dilakukan enukleasi serta apikoektomi. Apikoektomi itu jadi suatu perawatan pemotongan dasar akar giginya setelah dilakukan perawatan saraf gigi. Jadi ujung akarnya itu akan dipotong sambil memang tulangnya dibuka. Dan kista itu sendiri kan suatu area yang dilapisi area patologis. Patologis itu yang tidak normal atau berbahaya. Dindingnya itu dilapisi oleh epitel. Nah, epitel ini harus diambil karena kalau tidak diambil nanti akan menjadi kista lagi, yaitu residual cyst gitu ya. Jadi kista sisa yang memang tidak epitelnya tidak diambil dengan sempurna begitu. Jadi nanti terus kemudian diambil kistanya dan akarnya dipotong karena sudah dilakukan perawatan saraf gigi, dan kemudian diberikan graft, dan insya Allah nanti tulangnya akan tulangnya akan normal kembali, dan kemudian gigi ini masih bisa dipertahankan dan tidak harus dicabut. Jadi kista ini masuknya kista radikuler. Kista itu sebenarnya dibagi, kista gigi itu akan dibagi menjadi dua ya. Jadi ada kista namanya ada odontogenic cyst dan kista dentigerous. Jadi ada kista odontogen yang memang dia penyebabnya itu adalah epitel dari gigi. Sedangkan yang kedua itu ada namanya kista dentigerous. Kista dentigerous itu kista yang meliputi gigi-gigi bagian mahkota gigi-gigi atau gigi yang terbenam. Biasanya akan terjadi pada kasus-kasus gigi yang tidak tumbuh. Bisa gigi yang paling ujung gitu ya, gigi geraham terakhir, atau kadang gigi taring, atau gigi-gigi yang memang dia tidak tumbuh. Kemungkinan ada seperti itu. Dan kista radikuler ini merupakan bagian dari kista odontogen. Itu biasanya terstimulasi oleh radang, diasosiasikan dengan radang yang terjadi terus-menerus, dan kemudian dia menstimulasi untuk epitel, namanya epitel malases itu untuk terus kemudian berkembang dan menjadi kista. Jadi untuk kasus ini biasanya nggak ada keluhan ya sahabat ya. Keluhan itu terjadi apabila disertai dengan infeksi giginya. Kalau enggak, biasanya pasien ya diem-diem aja gitu, sampai pada akhirnya tulangnya habis dan sampai muncul ke permukaan, dan ya itu tadi muncul ke permukaan, ada pembengkakan, digoyang-goyang dia tidak bergerak, dan permukaannya keras. Pada kasus ini kendati pun diberikan antibiotik yang banyak ataupun anti radang yang banyak, maka pembesarannya tidak akan menurun gitu, atau pembengkakannya tidak akan mengecil. Jadi memang hati-hati sekali, karena kita tetap harus waspada. Kista ini akan merusak tulang. Semakin lama ya tulangnya akan semakin rusak gitu. Tapi insya Allah setelah dilakukan pembersihan atau pengkuretan, dibuka gitu ya, terus diambil di bagian kistanya dan dibersihkan benar-benar bersih, insya Allah ini juga akan bisa sembuh dan normal kembali. Ini alhamdulillah di dasar nasal ya atau hidung kita, karena banyak juga yang terjadi sampai menembus ke bagian sinus, dan itu pasti akan lebih kompleks lagi perawatannya. Demikian sahabat yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat informasi pada malam ini. Nikmati hidup Anda, karena kebahagiaan itu juga sebagian dari hal yang bisa memicu kesehatan kita. Semoga semuanya dalam kondisi baik di tengah wabah pandemi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.